Masih semangat Bapak Ibu? Masih? Aduh loyo rek. Ini Bapak Ibunya pada loyo. Karena pada loyo, kita ini dulu ya. Apa? Kalau saya bilang lansia, sehat, religius, ngerti nggih? Lansia, sehat, religius. Lagi, lansia, sehat, religius. Oke. Nah, sekarang ini kita kan belajar tentang lansia nggih, Pak, Bu. Lansia niku kan berarti yang sampun sepah, sampun namanya juga lanjut usia, ngoten nggih. Berarti usianya sudah lanjut dan sepah, harusnya mendapatkan kasih sayang, ngoten nggih, mendapatkan perhatian dari keluarganya, orang-orang di terdekatnya. Tapi ternyata ada beberapa lansia yang mengalami kekerasan, ngoten nggih, penelantaran, ngoten. Di sekitar Bapak Ibu enten mungkin enten sing mireng ngoten, ada yang pernah lihat lansia yang pernah mengalami tindakan kekerasan, ada penelantaran, apa mboten? Oh, ngoten. Jadi suaminya itu sudah meninggal, tapi anaknya ditinggal jadi sendirian ngoten nggih? Tapi saya nggak punya di sini, nggak punya sama saudara. Jadi saya mami di tangga-tangga. Sing ngopeni malah tanggi-tanggine nggih. Ditelantarkan kali anak-anake ngoten nggih. Nggih, enten malih mungkin. Boten enten nggih. Adane cuma kalau diajak tinggal sama anaknya enggak mau. Ngoten kadang nggih napa lebih kerasan di rumah sendiri, ngoten kadang kan lebih enak di rumah sendiri kan orang sepah, namanya juga orang yang sudah sepah niku kadang kan kembali seperti anak kecil ngoten nggih Bu. Jadi kan napa kadang berselisih pendapat sama anaknya karena kan pikirannya sudah kembali lagi seperti anak kecil ngoten nggih. Nah, di sini ini kita akan membentuk kelompok. Jadi karena ini ada 3 orang, kita buat 3 kelompok mawon nggih. Nah, ini saya beri monggo kelompok 2 nggih. Pak Agung kelompok 1. Vina kelompok 3. Nah, di sini kita akan mendengarkan cerita. Nanti Bapak Ibu memberikan pendapat tentang cerita yang akan saya bacakan. Ngoten nggih? Nah, sebentar, saya akan bacakan ceritanya. Kadang-kadang Nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi, sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan sering kali membuat kesal menantu dan bahkan anak-anak nenek yang lainnya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan cerita. Nah, sekarang saya beri waktu 5 menit cukup nggih untuk berdiskusi nggih. Nah, monggo berdiskusi dulu, nanti silahkan memberikan pendapatnya. Sampun cukup? Sampun nggih. Untuk kelompok 1 cobi napa enten pendapatnya jenengan kula nganu riyen napa pertanyaane kula nggih mungkin jenengan baca pendapatnya jenengan. Pertanyaan untuk kelompok 1, termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut? Lanjut usia sing pripun nenek A? Nggih, niku wau hasil diskusi. Nggih. Rembukan ternyata kok Bu apa niki nenek aniku koyo balik koyo arek cilik malih ngoten. Oh, nggih. Jadi nganu nggih Pak nggih. Sulit ngoten nggih kasih tahu ngoten nggih. Akhirnya gampang selisih paham. Oh, nggih. Untuk report kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya siapa nggih? Saya. Nah, nggih, kelompok 2. Rian, nganune pertanyaannya, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan?
Iya, Bu. Karena nenek tadi sama menantunya dibentak-bentak. Oh, Bu. nggih. Dan terus tidak sopan, Bu, menantunya niku. Oke. Kan biasanya kan betul mireng. Nggih, kan biasanya kan lansia niku kan Bu, nggih. pendengarannya agak kurang nggih. Nggih. Kadang juga lupa anu, Bu, tidak menyiapkan makanan. Oh, nggih. Lah niku kan berarti termasuk penelantaran nggih, mboten dikasih makan ngoten niku. Kan nanti gimana kalau lapar kan mboten saged menyiapkan makanan sendiri kalau namanya nenek-nenek gitu nggih. Kayak pun guyah kudu tak Lah boleh. nggih. Kayak Kalau masih namanya ada. pun sepah nggih. Nggih. Sekarang kelompok 3. Apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak, keluarga atau orang yang terdekatnya? Bu, memberikan kasih sayang dan Oke. perhatian kepada nenek tersebut. Nah, oke. Kita sebagai orang yang masih sehat, kalau di keluarga kita ada orang yang sudah sepuh ngoten niku, seharusnya kita memberikan kasih sayang, seharusnya kita memberikan perhatian supaya nenek atau lansia yang ada di rumah kita merasa nyaman ngoten nggih, mboten merasa ditelantarkan. Nah, sebelum kita membaca flip chart, ini ada tepuk lansia bahagia. Pripun Bu niku? Jadi niku kata-katanya enten sehat, Nggih. takwa, Nggih. manfaat, mandiri. Ya, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Jadi ngeten. Tepuk lansia bahagia, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Nggih. Oke. Yang pertama apa Bu? Sehat. Oh, sehat. Oke. Siap nggih? Nggih. Tepuk lansia bahagia, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Oke. Sekarang kita mau membaca flip chart yang ada di depan sini nggih. Ini tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Jadi kekerasan itu ada berbentuk fisik, Bu. Pak, jadi kekerasan fisik itu yaitu kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Jadi setiap perbuatan yang menimbulkan luka, ngoten niku berarti niku kekerasannya fisik, ngoten nggih, masuk fisik. Nah, contohnya mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makanan atau minuman seperti tadi nenek nggih. Juga tidak disiapkan makanan dan minumannya ngoten nggih. Nah, ada lagi yaitu kekerasan secara verbal atau kata-kata. Yaitu selanjutnya adalah emosi, yaitu tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma termasuk penelantaran. Contohnya, membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu dengan teman, tidak peduli, Terus tak tahu Bu. mendiamkan penelantaran. Nah, kemudian jadi jangan sampai lansia itu merasa sendiri nggih. Nah, kemudian yaitu finansial, yaitu penyalahgunaan harta milik lansia. Contohnya itu memanfaatkan uang lansia nggih. Nggih. Kemudian menggunakan tanpa izin, dan kemudian tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang lansia. Nah, sebagai orang yang masih sehat, sebagai keluarga yang masih sehat, kita harus membuat lansia itu nyaman, nggih. Jangan sampai mereka terlantar. Berikan kasih sayang dan juga perhatian kepada lansia. Ngerti nggih? Nggih.